Halo, assalamualaikum. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rahmadi. Saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana caranya saya membayar hutang total 18 juta hanya dalam waktu 2 bulan. Dan saya sendiri sebenarnya masih tinggal di kosan sih. Dulu ceritanya saya pernah buka usaha dan ternyata tumbang bangkrut. Dan di situ saya mulai banyak hutang. Lalu saya berpikir bagaimana caranya saya melunasi hutang saya dengan cara tidak berhutang lagi. Begitu. Awal mulanya saya menemukan ide bisnis ini waktu itu dari mentor saya. Dia pernah bilang katanya ide bisnis itu berjarak 10 meter dari tempat kamu berada. Lalu saya terapkan dengan cara itu. Ceritanya waktu pagi saya bangun tidur, tetangga saya kebetulan ada yang ketumbian. Rambutnya penuh ketumbi, terus dia tuh pakai serit gitu, pakai serit, tapi seritnya itu yang terbuat dari plastik, sementara rambut dia itu tebal, jadi setiap dia menggunakan itu gampang sekali patah patah patah. Lalu saya berpikir, sepertinya ini ide bisnis. Lalu saya cari-cari kan, ketemulah saya dengan satu barang. Dia itu serit juga, tapi dia itu lebih kuat dan lebih panjang, cocok untuk rambut tebal. Saya waktu itu iseng-iseng lah, iseng-iseng saya beli waktu itu 40 pieces. 40 pieces itu saya modal sekitar 180 ribuan sama ongkos kirimnya waktu itu. 180 ribu sama ongkos kirim itu dapatnya sekitar 40 pieces. 40 pieces lalu saya iseng-iseng saya jual di forum jual beli Facebook, dan ternyata itu peminatnya lumayan membludak gitu. Dan waktu pertama saya menjual itu belum ada yang beli, sehari 2 hari. Tapi saya nggak putus asa, saya coba tawarkan terus tawarkan. Nah, di hari ketiga dan keempat dalam jangka 2 hari itu 40 pieces habis terjual. Bahkan itu masih banyak yang nggak kebagian. Dan dari situ saya dapat keuntungan. Saya putar kembali, saya pesan lagi, modalnya saya putar sampai 2 bulan. Sebenarnya lebih dari 2 bulan sih, masih tetap saya jual gitu. Lebih dari 2 bulan tetap saya jual, cuman saya hitungnya biar gampangnya 2 bulan lah, karena jangka 2 bulan itu utang saya sudah lunas semua, alhamdulillah gitu. Lalu satu pieces-nya itu ini barang, cuman jualan ini 18 juta 2 bulan. Saya waktu itu jual barang ini dengan harga 20 ribu. 20 ribu itu peminatnya banyak. Waktu itu yang beli satu malam itu saya ditelepon, orang yang mau order barang ini nelpon saya itu berulang-ulang sampai HP saya itu ngehang mati sendiri karena nggak berhenti orang nelpon itu. Karena saya kan menggunakan sistem pesan antar, jadi orang yang pesan saya antar, saya jual di wilayah saya antar. Kebetulan saya siang kerja, saya nggak sempat nganter, jadi saya nganternya malam, dimulai habis maghrib. Jadi waktu itu saya mulai nganter, dan orang yang sudah beli, ada orang yang beli satu gitu, lalu sudah bayar, lalu saya pergi ngantar tempat lain lagi. Belum jauh dari tempat itu orangnya sudah nelpon lagi, minta antar dua lagi, tetangganya mau juga. Udah itu besoknya nelpon lagi, pesan lagi, teman-temannya mau pada beli juga. Lalu dari situlah saya mulai dapat keuntungan lumayan. Dan asal kalian tahu, ini modalnya satunya saya dapat dengan harga kurang lebih 4.000 rupiah. 4.000 saya jual dengan harga 20 ribu, berarti saya dapat keuntungan 16 ribu satu picisnya. Sedangkan selama 2 bulan itu kurang lebih saya satu hari itu bisa menghabiskan 15 picis, kadang lebih kadang kurang, tapi nggak jauh meleset dari 15 picis per hari. Tinggal dikalikan saja, satu picisnya saya jual 20 ribu, dalam satu hari 15 picis dikali 1 bulan, Anda hitung sendiri lah ya. Waktu itu lumayan, 1 bulan lumayan banyak yang order. Lalu bulan kedua agak menurun, tapi saya coba cara lain. Alhamdulillah dengan cara lain itu juga lumayan orderannya banyak, lumayan meningkat sampai 2 bulan. Nah, bulan ketiga masih jalan, cuman nggak serami itu. Lalu bulan keempatnya udah mulai sepi. Terus saya coba produk lain, ya sama idenya juga begitu, cari ide dari orang-orang di sekitar. Terus cari ide itu saya coba beli sedikit dulu, saya tes, ternyata peminatnya lumayan juga gitu. Dan yang saya jual ini keuntungnya lebih besar, modalnya kurang lebih cuman
26.000 kalau nggak salah, 26.000 per pieces. Saya jual dengan harga 125.000, dan itu lumayan per harinya. Seandainya laku satu per hari aja, keuntungannya sudah berapa ya kan. Lalu saya coba jual, alhamdulillah laris. Terus itu sepi lagi, saya coba produk lain lagi. Sebenarnya kita mencari ide usaha itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa ikut-ikutan ngeliat orang sukses jualan ini, pengen juga jualan ini. Kita nggak bisa seperti itu, karena kita punya cara masing-masing dalam berjualan gitu kan. Saya pun punya cara masing-masing gitu, punya cara tersendiri. Jadi saya terapkan, coba jual beli online dulu dari hal yang kecil-kecil, modal kecil-kecilan. Jadi walaupun saya rugi, nggak terlalu besar gitu. Jadi untuk kalian yang mau mulai usaha itu cara mencari idenya, apa sih yang dibutuhkan orang sekeliling kalian itu. Nah, jangan kita berjualan dengan barang-barang komoditi. Kalau komoditi itu kita susah mencari keuntungannya karena pesaing kita terlalu banyak. Lalu kalau kita menjual barang-barang yang spesifik sesuai kebutuhan orang, kalau orang itu benar-benar butuh, kita mau jual berapapun, kira-kira orang itu benar butuh, dia nggak segan-segan untuk membelinya gitu. Contohnya saya jual ini karena orang itu butuh. Lalu bagaimana saya cara menawarkannya? Kadang ada orang mau beli, apa sih bedanya itu sama yang jual di pasaran? Nah, terus saya kasih tahu kelebihannya. Dan satu lagi, ketika kita jual barang, kita harus tahu kelebihan barang yang kita jual itu apa dibanding dengan yang lain. Tentunya banyak dong produk-produk hampir sama ya dengan yang kita jual. Makanya kita harus mengetahui kelebihan produk ini yang kita jual itu kelebihannya apa. Jadi suatu saat orang bertanya, kita dengan mudah menjawabnya untuk meyakinkan orang tersebut membeli barang kita. Lalu cara menawarkannya, misal orang bertanya apa kelebihannya dibanding dengan yang di pasaran. Ini kelebihannya terbuat dari bahan stainless, tetapi tidak tajam, tidak melukai kulit kepala. Terus dia kuat, tahan lama, anti karat, dan juga jangankan ketombe, telur kutu pun keangkat gitu. Jadi orang tuh, masa sih, coba beli. Dicoba ternyata benar-benar work, benar-benar benar-benar bermanfaat. Jadi nanti dia akan merekomendasikan kepada teman-temannya, ke tetangganya untuk membeli lagi. Banyak juga orang, saya menjual ini banyak yang bukan untuk rambut manusia, contohnya untuk kucing, terus untuk guguk gitu kan. Karena di wilayah saya itu banyak juga yang hobi memelihara kucing. Terus banyak juga yang memelihara guguk gitu. Mereka merawat bulu kucing dan guguk itu dari kutu pakai barang saya. Terus sempat juga sih saya kirim-kirim ke luar daerah gitu. Nah, untuk pengiriman keluar daerah itu ada caranya sendiri. Caranya supaya orang itu yakin kepada kita untuk membeli barang kita. Terus dia tidak ragu, tidak takut kita tipu. Itu ada caranya sendiri. Lalu untuk wilayah kita, contohnya kita kalau jual barang di wilayah kita, di grup jual beli Facebook, tentunya ada jarak yang agak jauh orang itu mau beli. Misalkan di luar jangkauan kita lah, kita mau antar, untung kita nggak seberapa. Kalau nggak diantar sayang gitu kan. Nah itu juga ada caranya sendiri nantinya supaya orang itu mau beli. Dan alhamdulillah ketika orang bertanya dan jaraknya lumayan jauh sama saya, lalu saya meyakinkan orang itu, alhamdulillah orang itu mau beli gitu. Dan dia nggak ada rasa ragu sedikit pun. Kalau dihitung persentase itu dari 100%, yang percaya sama saya tuh hampir 90%an. Ketika saya menawarkan barang gini, orang itu langsung oke lah, kirim ya gitu. Bahkan dia tidak merasa rugi jika harus membayar ongkos kirim segala macam gitu. Jadi untuk sementara ini dulu yang saya bagikan. Nanti kedepannya akan saya bagikan lagi cara-cara jualannya, terus cara-cara mencari produk yang murah, terus cara-cara mencari supplier yang terpercaya gitu. Jangan sampai nanti kita udah belanja lalu dikirim barang-barang rusak, barang-barang bekas atau apa lain yang dikirim, jangan sampai lah. Makanya kita perlu meriset dulu, kita perlu cari supplier yang bagus. Nanti itu akan saya bagikan. Karena ini durasinya sudah lumayan panjang, jadi next time akan saya bagikan lagi. Terus buat kalian yang pengen tahu apa lagi, yang misalnya gimana sih caranya ini gitu, kalian tulis aja di kolom komentar, nanti akan saya jawab di lain waktu. Kalau saya sempat saya jawab, kalau tidak nanti saya kumpulkan, saya akan bikinkan videonya lagi. Ini saja, cukup sekian. Nanti dilanjut lagi besok. Jika ini bermanfaat silahkan di subscribe, jika tidak ya
tidak apa-apa, tinggalkan saja. Karena saya di sini niatnya hanya berbagi. Buat yang suka ya silakan di like, di share. Jangan lupa juga di subscribe biar nggak ketinggalan info-infonya. Akan saya bagikan gratis untuk kalian semua di sini tanpa berbayar. Karena saya jujur dapat ilmu ini juga berbayar, tapi saya tidak akan membuat kalian membayar saya untuk membagikan ilmu ini. Akan saya bagikan secara gratis untuk kalian. Oke, sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.